Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, Start with God. Hari ini diambil dari Markus 4 ayat 37 sampai 40. Ayatnya berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Situasi kondisi dunia dan bangsa after pandemi ini, banyak orang menjadi takut dan gak percaya. Resah, galau, gamang, panik dan khawatir. Saat-saat seperti ini kita butuh ketenangan untuk tidak salah mengambil keputusan atau tindakan yang berakibat fatal. Tenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kelihatan diam, tak bergerak, tidak berombak, diam tidak berubah, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, tetapi aman dan tentram perasaan hati dan keadaannya. Kalau kita tadi lihat ayat tadi, ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus dalam kondisi tenang, aman, tentram, bahkan sampai Tuhan Yesus tertidur di buritan dengan tilam, apa yang terjadi? Tiba-tiba sekonyong-konyong lalu mengamuklah taufan itu. Saya secara pribadi dapat pengertian begini. Seringkali masalah, persoalan itu tidak pernah kita duga-duga, tidak pernah kita bayangkan, tiba-tiba dia datang aja. Nah, seringkali ketika ada masalah, persoalan yang datang demikian rupa mendadak, seringkali kita menjadi panik, khawatir, takut, dan cemas. Makanya ketika murid-murid Yesus melihat ombak itu menyembur ke atas dan masuk ke perahu, dan perahu itu mulai penuh dengan air, mereka ketakutan. Mereka berkata kepada Yesus, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Bayangin, murid-murid Yesus yang sudah berjalan dengan Yesus, melihat Yesus melakukan mukjizat dan sesuatu hal yang dahsyat, tetap mereka punya ketakutan. Tepatnya mereka panik, khawatir, cemas, dan takut. Maka Yesus tegur, hai kamu orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu begitu takut? Hari ini, apa yang membuat kita takut hari-hari? Jujur, setelah pandemi, setelah COVID ini, apa yang membuat kita takut? Resesi keuangan, resesi ekonomi, atau banyak masalah yang ada, virus-virus yang baru, atau apapun. Tapi ingat, tadi Tuhan bilang, diam dan tenanglah. Kita butuh yang namanya ketenangan. Saya catat begini, ketika kita memiliki ketenangan dalam pikiran dan perasaan, maka tanda yang paling utama muncul adalah kita itu menjadi sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Jadi kalau ada orang dia sabar dalam proses ujian, dia tahu dia memiliki ketenangan. Nah, saya bisa simpulkan dengan tenang, sebenarnya kita akan mudah melihat jalan keluar. Justru kalau kita panik, itu akan membuat kita memiliki masalah dan juga kebingungan sendiri. Jadi kalau kita bersikap tenang, kita akan jadi lebih mudah melihat jalan keluar dari berbagai masalah yang ada. Bahkan masalah pun akan cepat selesai. Ada 5 hal penting kenapa kita harus tenang dalam hidup ini. Yang pertama, 1, kita akan mudah melihat jalan keluar. Yang kedua, kita nggak akan tertimpa masalah-masalah baru yang akan muncul akibat kepanikan kita. Dan yang ketiga, ketenangan justru memberi energi positif bagi diri kita sendiri. Dan yang keempat, masalah itu menjadi tidak kelihatan besar, tapi menjadi kecil, bahkan tidak kelihatan. Karena kita tenang. Terakhir, tidak membuat kita jadi jalan pintas atau putus asa atau melarikan diri. Tepatnya orang menjadi bunuh diri ataupun pindah agama atau keyakinan. Kenapa? Karena dia panik, nggak ada solusi. Dia harus tenang. Daud berkata, Mazmur 62 ayat 2-3, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mungkin ada yang bertanya, apa pentingnya kita tenang menghadapi masalah demi masalah? Saya coba jawab ya dengan cepat. Ada 2-3 hal pentingnya ketenangan.
Pengkhotbah 4 ayat 6 berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Bayangin, ketenangan itu lebih baik loh daripada jeripaya dan usaha. Biarlah kita menjadi orang yang tenang, karena itu jauh lebih baik daripada apapun juga yang kita lakukan. Yang kedua dikatakan jelas berkata begini, dengan bertobat, Yesaya 30:15, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Yang kedua, justru waktu kita tenang, di situ terletak kekuatan kita. Penutup, 1 Petrus 4:7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ingat, yang ketiga, ketika kita tenang, kita dapat berdoa. Justru dalam ketenangan kita akan lebih baik, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dan yang ketiga, kita bisa berdoa. Maka kita akan melihat jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan. Jangan lupa berdoa dan baca Alkitab, karena Tuhan Yesus akan segera datang. Bapa, terima kasih buat hari ini. Berikan kami ketenangan dalam segala situasi kondisi yang ada. Kami menjadi orang-orang yang tenang bersama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat pertolongan dan karya Tuhan nyata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.